Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Aurelia Nabila Arianta dari Ilmu Komunikasi B dengan NIM 210030091. Di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang apa itu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Menurut para ahli, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Lalu, apa manfaat politik bagi negara dan bagi rakyat? Bagi negara dapat mempermudah tujuan negara mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, politik juga mengakomodir kepentingan semua pihak saat pemerintah membuat sebuah kebijakan. Dan bagi rakyat sebagai alat untuk menyampaikan kritik dan pendapat untuk pemerintah dan negara. Lalu apa tujuan politik? Tujuan politik untuk mencapai kekuasaan, seperti contohnya menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis, dan membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun konsep politik yang pertama ada klasik. Politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Yang kedua ada kelembagaan, yaitu negara dianggap memiliki hak monopoli kekuasaan fisik yang utama. Yang ketiga ada kekuasaan, kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Yang keempat ada fungsionalisme, dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Yang kelima ada konflik. Politik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai. Adapun perilaku politik masyarakat, yang pertama ada radikal, yang kedua liberal, ketiga konservatif, keempat moderat, dan yang kelima ada status quo. Beberapa contoh perilaku politik. Yang pertama, melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin. Yang kedua, mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Ketiga, ikut serta dalam pesta politik. Keempat, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. Kelima, berhak untuk menjadi pemimpin politik. Dan yang keenam, berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh Undang-Undang Dasar dan perundangan hukum yang berlaku. Terima kasih, semoga membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.